Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop. Jadi di sini saya bukan membahas airdrop, namun saya membawa sebuah informasi mengenai Pi Network tentunya ya. Jadi jangan bahas mengenai saya karena menyebutkan airdrop, akhirnya kalian beranggapan tuh Pi Network adalah airdrop. Enggak ya. Karena kedepannya saya juga akan membawakan sebuah konten tutorial untuk mendapatkan airdrop ataupun mengklaim airdrop secara gratis tentunya ya. Jadi di sini khususnya saya akan mengabarkan beberapa informasi mengenai Pi Network tentunya ya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Kita langsung saja menuju ke informasinya ya. Dan tentunya yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Kita langsung saja ke beberapa keterangannya di sini. Berbicara masalah Pi Network kepada orang-orang yang baru adalah kemustahilan. Mempelajari rilis video Pi Network, di situ sudah dikatakan Pi Network hanyalah untuk orang yang tertinggal dalam menambang Bitcoin pada tahun 2018 yang lalu. Jadi Pi Network ini hanya berguna untuk orang-orang yang memahami sejarah Bitcoin. Dahulu pada tahun 1957 mata uang Pi sudah pernah digunakan. Kini Dr. Nicholas mengembalikan mata uang ini di bawah penelitian Stanford setelah penelitian panjang pada tesis Bitcoin dilakukan dan berhasil digunakan publik. Dr. Nicholas Kokalis menyempurnakan mata uang itu dengan segala ekosistemnya yang lengkap ya. 10 tahun perjalanan keberhasilan Bitcoin menjadi titik tolak untuk 10 tahun juga perkembangan Pi Network mengejar angka di atas Bitcoin. Jadi mari kita berbicara kepada hanya yang mengerti sistem ini, dan jangan pernah kita berbicara dengan bukan orang-orang yang terdidik dan tak mengerti apa itu cryptocurrency. Tetap tambang petir, 10 tahun bukanlah waktu yang lama. Bahkan mungkin Pi Network bisa hanya separuhnya untuk melesat menjadi mata uang utama di dunia ya. Salam petir dan salam jeder-jeder ya. Jadi untuk perkembangan Pi Network sendiri sangat luar biasa sekali, yang mana Pi Network ini dikembangkan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis ya, yang mana penjelasan di sini bahwa dahulu juga pernah ada uang ini ya, seperti yang kalian lihat di layar OnPi, dan sekarang disempurnakan lagi oleh si Pak Dr. Nicholas Kokalis, yang maksudnya dengan Dr. Cheng Diovan ya. Jadi dengan ini akan benar-benar menjadi pesaing Bitcoin di masanya, yaitu akan benar-benar terjadi masa open mainnet di tahun 2023 ke depan ya, yang mana harganya melampaui dari pada Bitcoin dari awal pertama listingnya ya. Karena Pi Network ini kisaran yang diberikan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis kalau pas open mainnet ke depan itu antara 300 US dollar dan naik ke 3 bulan kemudian ataupun berikutnya menjadi 1000 US dollar ya. Namun kita lihat saja perkembangan ke depannya dan hasilnya. Namun secara apa yang dikatakan dengan cuplikan video Pak Dr. Nicholas Kokalis yang sedang diwawancarai waktu itu dengan pihak, saya agak lupa juga itu. Intinya poin pentingnya yaitu nilai Pi ditentukan oleh komunitas ataupun para perintis ataupun pioneers itu sendiri ya. Jadi dari sini kalau kita mengambil secara kesimpulannya,
Untuk nilai Pi pada saat open mainnet nanti, ya kemungkinan besar akan mengikuti apa yang diselenggarakan oleh komunitas ataupun para pioners di awal-awal ini yang sudah membentuk sebuah nilai Pi dan menyepakatinya, ya itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya di saat open mainnet nanti sesuai dengan apa yang sudah disepakati sekarang ya. Namun berapapun intinya ya dari saya, nilai Pi mau di 300 US dollar ataupun 1000 US dollar pada saat open mainnet itu pun sudah cukup besar ya, sudah lumayan ketimbang tidak ada nilainya kan ya. Apalagi kita juga menambang secara gratis dan tentunya tidak merugikan sama sekali Pi Network ini, oke? Dan tidak ada salahnya kita membangun sebuah nilai di saat ini, karena bagi saya berkaitan dengan kedepannya untuk nilai Pi ini wajar-wajar saja jika sesuai dengan 314.159 dolar, dikarenakan dari cara untuk sistem Pi Network ini sangatlah berbeda dengan cryptocurrency lainnya, yang mana Pi Network ini akan terus naik harganya dan tidak akan mungkin turun. Ya, itulah tujuan Pak Dr. Nicholas Koukkalis membuat ataupun membentuk koin Pi ini ya. Jadi bersabar saja kalian, intinya lakukan saja mining di awal-awal ini karena kesuksesan sudah di depan mata. Hanya masalah waktu saja, oke? Dan kita akan ke informasi lainnya. Ini dari Yahoo ya. Informasi dari Yahoo yang mana keterangannya Pip Ridge ya, kalau tidak salah ya saya dalam membacakannya, mohon maaf. Jembatan lintas rantai pertama yang menghubungkan jaringan Pi dengan blockchain lain ya. Seperti ini ya gambarannya. Pip Ridge ya, namanya Pip Ridge. Apa itu jaringan Pi di sini ya? Dikembangkan pada tahun 2018 oleh tim lulusan Universitas Stanford. Jaringan Pi diciptakan dengan tujuan untuk menyederhanakan akses ke cryptocurrency untuk publik. Pi Crypto diperkenalkan dengan mudah ditambang di desktop atau perangkat seluler apapun tanpa perlu melengkapi komputer yang kuat dan konsumsi energi massal. Peserta jaringan dapat memainkan beberapa peran termasuk menjalankan node di komputer pribadi mereka, merujuk anggota baru atau menambang koin Pi di ponsel mereka. Menurut tim inti Pi ya, Pi Core Team, selama tahap beta proyek aplikasi bekerja dengan mensimulasikan proses penambangan yang akan berjalan dengan baik ketika Pi masuk ke mainnet. Pengguna mengambil bagian dalam validasi blok dan menerima hadiah dalam koin Pi. Lalu di sini ada keterangannya, jaringan Pi dianggap sebagai cryptocurrency yang paling mudah didekati. Ya tentunya, karena kita bisa menambang koin Pi dan mendapatkannya di ponsel saja ya. Dan di sini dilaporkan jaringan Pi menjadi viral secara global berkat komunitasnya yang terdiri dari sekitar 35 juta pengguna aktif pada tahun 2022 ini yang menambang Pi melalui ponsel mereka. Aplikasi ini tersedia di Android dan iOS dan dapat didekati oleh semua orang dengan smartphone karena penggunaannya yang mudah. Sejauh ini jaringan tersebut telah mengumpulkan banyak pengikut media sosial dan terus tumbuh secara eksponensial dari hari ke hari.
Untuk waktu yang lama karena pengguna tidak dapat memindahkan Pi mereka dan benar-benar menggunakan koin, jaringan Pi sering dianggap sebagai penipuan. Namun demikian, dengan pembaruan terbaru Pi Core Team tentang pengembangan sistem, proyek ini membuktikan sebaliknya. Peluncuran mainnet memungkinkan semua orang untuk menghabiskan koin Pi mereka dan ada rumor yang cukup bahwa beberapa pasar akan segera menerima pembayaran dalam Pi. Ya. Aspek lain yang tidak dapat diabaikan adalah kepercayaan yang kuat dari pengguna di Pi Core Team. Jaringan Pi dianggap sebagai komunitas cryptocurrency terbesar dengan diskusi berkelanjutan di semua saluran dan grup media sosial. Setiap kemajuan baru jaringan Pi diperbaharui secara berkala, secara keseluruhan, upaya Pi Core Team dalam menjaga kepentingan pemegang saham tidak dapat disangkal, yang semakin memperkuat kredibilitas mereka. Ketidaksempurnaan Pi, jaringan terbuka Pi belum diluncurkan. Ini juga berarti Pi hanyalah jaringan tertutup, enclosed mainnet ya, dan tidak dapat berkomunikasi dengan blockchain lainnya. Yang dapat dilakukan pengguna saat ini adalah mentransfer Pi antara akun dan di dalam rantai ya, antara sesama komunitas ya. Maksudnya di sini seperti kita melakukan P2P ya di fase enclosed mainnet ini. Selain itu, setelah 3 tahun diluncurkan, Pi Crypto belum terdaftar di bursa kripto manapun. Meskipun koin Pi diperkirakan akan mencapai setidaknya beberapa lusin dolar segera, pengguna belum dapat menikmati nilai waktu dan upaya yang dihabiskan untuk menambang. Selain itu, Pi belum dapat mengejar ketinggalan dengan blockchain lain dengan hanya sedikit platform yang dikembangkan di atasnya. Pada tahun 2021, sebuah hackathon diadakan bagi pengembang untuk membangun platform di jaringan Pi. Dan beberapa proyek dinobatkan sebagai pemenang, di antaranya sebagian besar adalah platform Comsi Game ya dan layanan. Pi blockchain masih kekurangan platform yang benar-benar mengeksploitasi aspek mata uang dari koin Pi. Generasi baru platform Pi, sebuah tim pengembangan di Selandia baru-baru ini memperkenalkan konsep baru ke komunitas Pi. Konsep ini bagaimanapun adalah yang umum di pasar cryptocurrency, jembatan blockchain. Proyek mereka bernama PipBridge ya, kalau tidak salah saya dalam membacakannya, mohon maaf. Bertujuan untuk membangun gerbang koneksi antara jaringan Pi dan lainnya. Dimulai dengan salah satu paling populer yaitu Binance Smart Chain ya. Menurut tim pengembangan, PipBridge adalah gerbang tanpa kepercayaan yang melepaskan penghalang antara jaringan Pi dan blockchain lainnya, membuat Pi dapat diakses dan didekati oleh publik, dan menawarkan alat keuangan baru tanpa izin dan transparan kepada pengguna Pi. PipBridge memungkinkan data mengalir dan pemegang Pi bebas melakukan perjalanan antar jaringan ya. Ini juga merupakan cara yang telah dibuka sebelumnya bagi pemegang Pi untuk memanfaatkan nilai aset. Manfaat paling signifikan dari proyek ini adalah peningkatan interoperabilitas dan skalabilitas ya.
Pengguna mendapat manfaat dari jembatan blockchain melalui kemampuan untuk menikmati lebih banyak fitur dari platform yang berbeda seperti pertanian dan staking. Bertukar dengan cryptocurrency lain, pinjaman, penggalangan dana, e-commerce, dan lain-lain. Menghindari scammers dan transaksi lebih cepat, beberapa contoh jembatan blockchain sukses lainnya yang membawa manfaat besar adalah Clear Bridge, Cross Chain Bridge, Umbria, Narni Bridge, dan lain-lain ya. P-Bridge dikabarkan akan diperkenalkan ke publik pada bulan September ini dan telah mendapat cukup banyak perhatian hanya dalam beberapa hari setelah bocornya berita tersebut. Tim pengembangan termasuk para ahli di bidang blockchain dan vintage, namun mereka belum mempublikasikan identitas mereka untuk melindungi informasi pribadi. Sejauh ini, Pipdrix merupakan pioneers dalam memperluas nilai Pi ke dunia yang lebih luas. Ini tampaknya menjadi proyek yang paling diharapkan dalam komunitas Pi pada bulan-bulan terakhir tahun 2022 dan akan menjadi proyek yang berarti untuk mendukung pengguna Pi dan mengatasi beberapa keterbatasan jaringan Pi saat ini ya. Jadi sangat luar biasa sekali terkait Pi Network ini, sangat banyak diagung-agungkan, didukung oleh berbagai proyek di proyek-proyek terkenal di dunia tentunya yang akan benar-benar membawa nama proyek ini menuju kesuksesan di masa depan ke depan ya, di saat tentunya pada saat open mainnet di tahun 2023 ke depan ya. Jadi bagi para pioners harap bersabar. Ini proyek jangka panjang dan tidak dibangun dengan waktu singkat. Perlu tahapan dan perlu sebuah kesempurnaan untuk sistem yang lebih baik ke depannya tentunya. Dan tentunya seperti yang sekarang ini sudah terjadi beberapa transaksi di negara luar sana seperti di Nigeria dan di China. Yang saya maksud ini yaitu P-Chainmall ya, marketplace P-Chainmall. Yang mana di sana sudah dibuka dan sudah melakukan transaksi katanya ya, secara bocoran informasi yang saya terima dari luar negeri ya, mengenai transaksi di P-Chainmall dari negara China dan negara Nigeria. Namun untuk asumsi nilai Pi yang di sana digunakan yaitu sesuai dengan konsensus global tentunya ya. Jadi sangat luar biasa sekali di sini, yang mana beberapa negara maju dan terkenal ini ya mengembangkan ataupun melakukan transaksi yang tentunya itu akan tercatat di mesin pihak core team. Itu menjadi sebuah data, maksudnya untuk kedepannya dipertimbangkan lagi untuk diterapkan sebagai nilai Pi tentunya kedepannya ya. Dan insya Allah harapan kita semua akan segera tercapai. Kita biarkan saja di luar sana terjadinya transaksi besar-besaran dengan mengikuti konsensus global dan tidak menutup kemungkinan besar pada saat open mainnet nilai yang digunakan ataupun nilai transaksi yang digunakan itulah ya, yang kebanyakan digunakan itulah yang akan menjadi nilai Pi di saat open mainnet ke depan ya. Jadi harap bersabar saja ya. Tentunya kalian, saya yakin, memahami arti sebuah proses pengembangan proyek yang tentunya tidak bisa diselesaikan dengan cara singkat, namun berproses, dikarenakan ini adalah proyek besar ya, tentunya tidak sembarangan
ya, harus benar-benar secara matang sampai pada akhirnya menuju kesuksesannya ke depan ya. Jadi harap dipahami itu, oke? Dan bagi yang belum lulus KYC juga harap bersabar ya. Dan yang sering dipertanyakan ke saya mengenai aplikasi Pi Network yang di Play Store katanya nggak bisa diupdate ya. Jadi masalah itu sebenarnya dikarenakan HP Anda mungkin tidak mendukung untuk mengupgrade aplikasi Pi Network ini ya. Jadi paling nggak Anda ganti HP lah, mungkin ganti HP yang baru yang lebih ya, setidaknya seperti pegangan saya sekarang ini Vivo ya. Kalau pegangan saya sekarang ini adalah HP Vivo ya. HP ini lumayan canggih juga untuk berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi semacam kayak Pi ini ya, kayak aplikasi proyek Pi Network ini itu sangat mudah berinteraksi ya, dan saya mudah saja untuk melakukan upgrade ataupun update aplikasinya melalui Play Store. Jadi intinya untuk kalian yang tidak bisa mengupdate aplikasinya ya, mungkinan HP kalian tidak mendukung ya terkait untuk mengupdate aplikasi Pi Network ini. Jadi tidak ada solusi lain selain kalian ya mengganti HP kalian dengan HP yang baru, minimal ya HP Vivo ya, yang standar kualitasnya gitulah ya. Oke, mohon maaf ya. Jadi untuk solusi mengenai update aplikasi Pi yang bisa saya sarankan hanya itu saja. Selebihnya ya tergantung kalian ya. Kalaupun tidak update ya, saya juga kurang tahu sih bagaimana akibatnya nanti. Namun akan lebih baik kita mengikuti apa yang disuguhkan ataupun diharuskan oleh pihak core team sebagai pioners kan, sebagai penambang. Tentu kita harus mengikuti aturan mereka ya, karena ini proyek milik mereka tentunya. Oke. Jadi dan untuk KYC ya, untuk KYC sendiri juga banyak pembahasan. Untuk KYC sendiri juga memerlukan tahapan ya, tidak ada yang namanya secara massal, itu nggak ada. Semuanya juga berproses, oke. Namun secara informasi yang sudah saya dapat kemarin, bahwa di bulan September ini terjadi peluncuran KYC yang sangat signifikan ya, melebihi dari bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi Anda tunggu saja ya, beberapa hari ke depan insya Allah Anda akan menerima notifikasi KYC, ataupun cek aja di profil Anda, kemungkinan sudah muncul notifikasi untuk melakukan KYC ya. Jadi harap bersabar saja tentunya. Setiap pionas, setiap penambang Pi Network tentunya akan menerima undangan KYC ya. Jadi bersabar saja, oke. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya terkait informasi yang diupdate dari Yahoo ini ya, informasi yang dibocorkan oleh Yahoo ini mengenai Pi Network. Tentunya Pi Network semakin jaya dan semakin luar biasa ke depannya, dan akan menuju kesuksesan yang tidak akan lama lagi, yaitu open mainnet yang akan segera terjadi di tahun 2023 ke depan ya. Jadi oke lah ya, cukup segitu saja, dan mohon maaf jikalau penjelasan saya kurang memuaskan atau banyak sekali kekurangan ya. Ya setidaknya kita bisa saling diskusi secara baik ya, jangan saling menjatuhkan, itu akan lebih baik ya. Dan jikalau kalian lebih tahu mengenai informasi update lainnya, kalian bisa share, komen aja di bawah ya, di kolom komentar. Siapa tahu ada yang
ketinggalan untuk saya review, insya Allah kedepannya akan saya informasikan lagi gitu ya. Jadi kita saling diskusi secara positif, secara saling menghargai aja, itu akan lebih baik sesama pioners ya. Namun kalau untuk yang di luar dari pioners ya, tentunya di sini tidak ada paksaan untuk Anda mengikuti proyek ini. Jikalau Anda tidak suka, ya tinggal Anda tinggalkan, Anda skip lah ya. Informasi dari saya ini tidak usah banyak pembahasan seperti anak-anak ya. Jadi kalau mau membahas saya tuh harus secara dewasa lah ya. Gak usah yang namanya banyak bacot atau dengan perkataan yang gak ada manfaatnya begitu ya. Ya kita secara baiknya aja lah ya, yang mana sebagai manusia kan diwajibkan harus saling menghormati dan menghargai intinya, dan etika itu lebih utama. Oke. Dan saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah like dan subscribe di channel saya sangat berterima kasih banyak sekali atas support dan dukungan dari kalian semua tentunya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, tentunya di channel saya ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.